Sering merasa sendirian dan tak berarti di dalam keterbatasan. Mencari teman untuk berbagi yang dapat mengerti di tengah kegelisahan. Jangan ragu teman, di sisi ada untukmu. Berikan dukungan untuk hidup yang lebih baik. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Setiap orang diciptakan unik serta berbeda, karena kita berharga. Jadilah pembawa damai, garam dan terang dunia. Hidupmu lebih bermakna. Pantang menyerah, hadapi segala tantangan. Berpikir positif, optimis, percaya diri. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Yeah. Pantang menyerah, hadapi segala tantangan. Berpikir positif, optimis, percaya diri. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, tangguh siap berkarya, menginspirasi. Butuh teman curhat, kami ada untukmu. Saat suara sunyi tak terdengar jelas, kisah disabilitas hilang tak terbahas. Jalan penuh liku kadang terasa berat, butuh ruang aman tempat berbagi curhat. Pogdis kini hadir membawa cahaya baru, dialog dan diskusi sampaikan suaramu. Pengalaman dibagi jadi semangat baru, topik menginspirasi membuatmu terpacu. Pogdis, pojok diskusi disabilitas. Tiap Jumat pagi aspirasi kita bebas. Cerita dan harapan, ilmu jadi cahaya. Oh, ruang tumbuh bersama, berdaya jadi nyata. Alfrina dan Alvan pemandu yang serasi. Budi di balik layar bekerja dengan hati. Narasumber pilihan bawakan inspirasi. DCC Radio Online tampil penuh energi. Yeah.
siaran, jangan pernah berhenti. Sajian Pogdis nutrisi untuk hati. Langkah kecil kini pasti bermakna nanti. Hadirkan kualitas bikin kami mengerti. Pogdis, pojok diskusi disabilitas. Tiap Jumat pagi aspirasi kita bebas. Cerita dan harapan, ilmu jadi cahaya. Hey! Ruang tumbuh bersama, berdaya jadi nyata. Alvina dan Alvan pemandu yang serasi. Budi di balik layar bekerja dengan hati. Narasumber pilihan bawakan inspirasi. Hey! Hey! Narasumber pilihan bawakan inspirasi. Hey! Hey! Narasumber pilihan bawakan inspirasi. Pogdis setiap Jumat pukul 10 pagi. Bersama belajar, bertumbuh dan berbagi. Pogdis. 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 Hai, pagi, semangat pagi di sisi teman-teman semua, apa kabar? Lagi dengan aku, Rina, di Jumat 23 Januari 2026. Hari ini aku bersama Kakak Alvan. Pagi Kak Alvan. Pagi Kak, lagi sama di radio. Dan ada Kakak Budi tentunya. Pagi, Kakak sahabat di Budi. sisi. Pagi KL. Oke, Apa? ada sekian lama Kakak Budi nggak nongol ya. Ketemu lagi di sini Kak Budi ya. Iya. Oke, sahabat di sini, hari ini kita kedatangan tamu, teman diskusi kita yang luar biasa, seperti yang kita udah sampaikan di iklan template-nya. Ada Kak Rino Jeffriansa, sarjana sastra. Pagi Kak Rino. Pagi semuanya. Ada suara ya, aman ya? Bagus banget suaranya. Siap. Merdu. Keren kayak Oke. orangnya nih. Gimana Kak kabarnya, sehat? Alhamdulillah lumayan. Iya nih, ini teman-teman sahabat, ini Kak Rino lagi ada di Kalimantan Timur ya Kak ya. Betul. Tepatnya di mana tuh Kak? Tepatnya di ibu kotanya di Samarinda, Mbak. Oke, Samarinda. Oke, Bang Iya. Rino, nanti kita lanjut lagi. Kita dengerin satu dulu ya. Oke, sahabat di sisi, Siap. tetap di Radio di sisi, inspirasi tanpa batas. Di sisi radio. Suara inspirasi tanpa batas. Aku entah akan melepaskan kamu yang menggenggam hatiku. Kita
takkan mungkin terpisahkan. Biarlah terjadi apapun yang terjadi. Aku yang tak bisa melepaskan kamu yang miliki hatiku. Walau mungkin terlalu cepat Bagi kita berdua untuk mengatakan selamanya kita akan bersama, melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan kini dan nanti, percayalah. Aku yang tak bisa melepaskan kamu yang menggenggam hatiku. walau mungkin terlalu cepat bagi kita berdua untuk mengatakan selamanya kita akan bersama, melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan kini dan nanti, hanya dirimu satu-satunya tercipta untukku. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan kini dan nanti, percayalah. Takkan ada keraguan kini dan nanti, takkan ada keraguan hati tak memilih. Percayalah. Oke, baik, sahabat di sisi. Seperti yang tadi sudah didengar bahwa hari ini kita kedatangan teman diskusi kita yang hebat dan keren, Kak Rino Jeffriansa. Siapa sih yang nggak kenal Kak Rino ya? Dia salah satu admin dari grup Smart Netra. Dan dia orang yang luar biasa dan kita mau denger nih sharing-sharing dia. Dan kebetulan hari ini kita mau bahas tentang teknologi dan seni. Oke, sahabat di sisi, jangan lupa kalau mau nanya, mau join juga boleh, ataupun ya inilah dengar baik-baik nih, Kak Rino pasti banyak buat kita pagi ini ya. Oke, Kak Rino. Cek ya, ada suaranya lagi? Ya, jelas. Oke. Iya, Mbak. Mana? Iya, Kak Rino, aku penasaran nih. Kak Rino tuh sastra Inggris. Iya. Di Bandung, Pasundan ya, Unpas. Betul. Itu 2013 sampai 2018. Betul. Kok tahu, Mbak? Oke. Ya kan aku baca. Oh, baca. Dari mana bacanya?
Kan jadi tulis ya si profilnya. Oh iya ya lupa. Ya, Rina itu gimana sih ceritanya kok bisa masuk ke Unpas? Keren loh Unpas di Bandung itu. Coba Ya, Karina. pastinya daftar ya dari dibantu sama orang tua. Waktu itu kan teknologi belum seperti sekarang ya, waktu itu dibantu sama orang tua, jadi pas kebetulan orang tua lagi ada dinas luar, jadi sekalian pas ke Bandung enggak ke Pulau Jawa waktu itu ya sekalian daftarkan kuliah. Nah akhirnya masuk di pusat Sudan itu September Oktober saya lupa waktu itu, udah 13 tahun yang lalu ya. Iya benar. Akhirnya kuliah biasa normal, nggak ada apa sampai akhirnya wisuda 2018. Oke, tapi posisi sudah netral ya? Udah, saya netral kan dari lahir sebenarnya, tapi waktu itu Oke. love fashion selama 12 tahun. Kemudian akhirnya karena memang dia dari lahir itu sudah bukan dari lahir ya, malah dari kandungan. Saya kan di apa sih kata dokter tuh kena toxoplasma gitu. Oke, virus ya. Divonis dokter itu toxoplasma ketika ibu saya tuh hamil 4 bulan, dalam kandungan 4 bulan. Iya. Nah akhirnya setelah 12 tahun dengan love fashion akhirnya total Gitu. sampai sekarang sudah 20 tahun total. Ini berarti orang tua di Samarinda juga ya Kak? Iya, Samarinda. Oh, memang aslinya dari Samarinda ya? Bapak kan orang Kalimantan. Oh, Sebenarnya saya lahir di Jakarta, lahirnya doang. Iya, oh gitu. Siap. Udah berapa lama nih Kak di Kalimantan? Dari kecil, Mbak, dari bayi sebenarnya, dari dibesarkan di Kalimantan. Makanya KTP saya Kalimantan, di KTP Kalimantan. Oh, berarti waktu pas di Bandung, Kakak ngontrak ya, ngekos ya? Iya, kontrak ngekos gitu. Gimana sih Kak hidup Kakak di Bandung itu selama berkuliah? Apalagi waktu zamannya belum ada screen reader atau bagaimana? Ada, sudah kalau screen reader kan sebenarnya dari saya sekolah kan dari 2000. Saya kan awalnya kan saya inklusi ya. Tapi waktu itu kan saya nggak mengenal diri saya itu seorang disabilitas netra sebenarnya. Saya tuh nggak tahu kalau love fashion saya itu adalah membawa saya sebenarnya itu sebagai disabilitas netra. Saya baru sadar itu ketika akhirnya penelitian saya turun. Akhirnya saya baru sadar ternyata love fashion itu adalah bagian dari disabilitas netra juga gitu loh. Oh, berarti masih bisa lihat belajarnya pakai biasa ya? Biasa normal, cuma memang saya waktu itu pakai alat bantu, tapi masih nggak sadar saya itu disabilitas gitu loh. Salah satu disabilitas di sana saya nggak sadar. Benar nggak sadar. Nah pas sudah total baru tuh pas kondisinya di kelas 6 semester 2 pula mau ujian tuh kan waktu itu masih pakai ujian semester kalau salah itu ya, saya lupa waktu itu. Iya. Sekolah akhirnya lulus kan. Nah baru saya 2 tahun kurang lebih setahun setengah lah akhirnya saya nggak ngapa-ngapain. Nah baru masuk SLB 2007 itu akhir 2007. Pajajaran ya? SLB Pajajaran ya? Oh bukan? Bukan, saya di Samarinda di SLB. Oke. Dulu namanya itu SLBA Rui Rayu, sekarang udah jadi SLB Negeri Samarinda namanya. Oke, baru masuk SMP umum, baru SMA umum ya? Bukan. SLB lagi. Jadi saya lulus SD itu kan inklusi itu dengan kondisi dengan ketotalan saya waktu itu dengan ya udahlah. Nah kemudian 1 tahun setengah itu udah ngapa-ngapain, akhirnya nyari sekolah, ketemu tadi ya saya bilang di SLBA Rui Rayu, saya tuh SMP sampai SMA di sana. Oke, iya. Nah baru setelah SMA lulus baru kuliah, nah kuliahnya di Bandung tadi. Baru udah mulai deh tahu keadaannya. Iya. Nah mengenal screen reader itu ya dari sekolah itu di SMP 2007-an itu. Siap. Oke, mantap perjuangannya Karino ya. Oke, kalau mengenai teknologi komputer yang kakak kuasai hari-hari ini, kakak belajarnya dari mana? Jadi awal mulanya memang saya tuh secara komputer tuh baru benar fokuskan tuh pas kuliah. Tapi sebenarnya sudah diajarkan itu sejak sekolah. Tapi waktu itu belum terlalu ini banget,
paham banget dengan komputer. Dulu kan lebih fokusnya ke HP ya. Wah, apalagi waktu itu pertama kali punya screen reader itu waktu itu di Iya. HP Nokia N70 Nokia, gitu. betul, iya. Nah, waktu itu gua girang banget nih. Dulu kan kalau mau SMS harus tanya orang tua dulu nih SMS-nya Saya apa, harus isinya ngetik apa. sendiri. Nah, kalau ngetiknya harus ngafalin kan A, B, C, D berapa gitu kan. Nah, pas itu pun juga baru bisa pakai apa yang ada suaranya itu pakai pembaca layar itu baru 2008, Mbak. Lebih tepat itu sekitar Agustus malah. Jadi kan saya di Sebelas Netranya kan 2005 akhir. Iya. Masuk SLB itu 2007 akhir. Nah, baru punya AP yang bisa yang ada Tox-nya itu kan zaman Tox ya. Iya, betul. Itu 2008 Agustus, dan saat itu saya tuh lagi ada di Jakarta kebetulan lagi ikut mewakili sekolah waktu itu O2SN mewakili catur. Nah, setelah penutupan catur saya sama guru saya tuh sama ibu saya juga ikut bertiga kan ke Mitra Netra waktu itu buat installin Tox itu kan HP-nya udah ada tuh, tinggal install Tox doang. Nah, udah itu baru kali itu saya benar-benar oper-kaprik, tapi ya oper-kapriknya cuma ya sebatas itu aja kan, belum ke internet. Karena internet itu baru bisa akses internet itu 2010 dengan HP itu juga, tapi ya terbatas. Siap. Oke. Terus Kak, di Mitra tuh ketemu siapa Kak? Yang install Di siapa? Mitra itu dan salah duanya itu ada Mas Suryo itu. Oh iya. Mas Suryo ada juga Mas Hadi Arianto juga yang bimbing saya keliling Mitra itu. Jadi ya saya awal mulai memang kenal sama Mas Hadi dulu. Dikenalin. Waktu itu mama saya nelpon Yayasan Mitra Netra, dikasih kontaknya Mas Hadi. Akhirnya komunikasi lewat situ. Nah, ketemunya langsung sama beliau. Beliau juga yang guide ketika kemitraan waktu itu kan belum ada Google Maps kayak sekarang ya. Betul. Jadi waktu itu naik taksi nyari-nyari jalan mana, ketemu tuh sama beliau yang di mana nih? Yang di Lebak Bulus apa yang udah di Bulus? Yang Gunung Balong. Gunung Balong 2. Oh, berarti udah sekarang ya. Udah Gunung Balong 2. Saya masih ingat tuh alamatnya sampai sekarang. Masih di situ sih, Nah, iya, lanjut Kak, silakan Kak. Akhirnya dia itu diperkenalkan sama beliau tentang dunia turunetra kayak gini lebih lengkapnya. Karena kan di Samarinda kan terbatas ya waktu itu. Secara teknologinya karena benar-benar di sini lemah sekali secara IT-nya. Makanya ketika itu saya jadi semakin tertarik di IT waktu itu. Tapi masih di HP ya waktu itu. Walaupun saya udah memperhatikan Mas Suryo kan ngajar komputer, Bani. Betul. Suatu saat kayaknya mungkin saya bisa kali ya, mungkin ya. Dalam hati saya waktu itu ya. Iya. Akhirnya tuh dari situ, awal mulai dari situ, ya saya mempelajari screen reader lah waktu itu kan. Bukan masalah perangkatnya, tapi mempelajari dulu pendengaran saya terhadap screen reader. Karena waktu itu kan belum ada kayak sekarang ada namanya nanti belum ada dulu itu. Iya. Waktu itu masih JOS ya. JOS itu kan screen readernya laptop kan. Iya. Maksudnya tuh suara Eloquent-nya itu loh. Oh, Eloquent yang di HP ya. Nah, Eloquent. Kan dulu kan belum ada Dementi kan, entah itu mau di laptop maupun di HP nggak ada kan. Iya, betul. Nah, baru di Eloquent, saya pelajari itu dulu. Nah, baru setahun kemudian saya baru punya laptop. Setahun kemudian punya laptop, tapi nggak bisa pakai, nggak ngerti cara pakainya. Benar-benar gaptek banget gitu loh dengan laptop gitu. Akhirnya baru bisa pelan-pelan ngerti laptop itu 2010-an, tapi itu pun juga nggak ngerti secara maksimal banget gitu loh. Bahkan nggak ngerti cara matiin laptop yang bener gimana. Dulu kalau laptop nge-hang gimana, kan waktu itu kan baterai laptop itu kan masih nggak permanen kayak sekarang ya. Saya cabut kan dulu tuh. Iya, betul. Jadi saya kalau nge-hang kesel, saya cabut aja baterainya itu. Iya, baterai HP juga gitu Kak dulu kan. Iya, kalau HP kan kalau HP kan nggak masalah gitu kan ya. Ini tetap bahaya aja harddisknya itu. Saya sering kena omel sama Mas Suryo. Kamu tuh kayak ibarat rak buku, kamu bikin hambur gitu raknya. Jadinya jadi berantakan, jadinya error, jadi harddisknya itu. Dampaknya memang ya terjadi. Karena saya sering cabut-cabut itu, usia harddisk nggak awet, harddisk laptopnya itu. Selama 4 tahun punya laptop tuh ya udah akhirnya sampai
ganti baru akhirnya laptopnya. Nah yang laptop yang kedua tuh baru saya mulai pelan-pelan, walaupun masih nggak ngerti juga, masih kesel. Kadang-kadang kalau ngehang bingung nih cari ngatasinnya gimana. Nah pas 2014 itu pas awal-awal tahun pas di kuliah baru saya mulai mendalami lah laptop itu. Akhirnya sampai sekarang 12 tahun. Jadi kakak tuh kemarin lama di Jakarta atau memang gimana nih bisa belajar komputernya di Mitra itu aja? Belajarnya otodidak akhirnya Mbak, sama nggak otodidak juga sih, tapi dibantu sama guru, tapi cuma sekedar lewat aja gitu loh. Pada akhirnya secara seriusnya memang ya sendiri, tanya-tanya teman-teman juga di grup-grup. Waktu itu kan saya join grup salah satunya tuh ada IT CIB, ada IT Surantara, ada apalagi grup IT waktu itu di Facebook yang teman-teman sering gunakan lah waktu itu buat diskusi. Nah saya sering nyimak gimana, akhirnya dari situ saya belajar komputer itu, cara instalasi program tuh kayak gimana. Bahkan saya menginstal screen reader waktu itu JOS kan, belum NVIDIA kan belum terlalu familiar waktu itu. Dari situ saya belajar, nah akhirnya sampai sekarang, sampai yang udah lebih ke profesionalnya itu, ke pekerjaan malah jatuhnya sekarang. Iya, gitu. Jadi kakak nih bener udah expert banget lah ya tentang komputer ini. Masih kalah saya, Mbak. Kalau dalam segi IT masih banyak teman-teman yang lebih jago. Iya, teman-teman disabilitas tuh keren-keren loh. Saya minder loh. Saya juga kalau teman yang lebih jago saya juga minder, tapi saya juga kadang-kadang saya juga nanya, misalkan kalau ini gimana nih, kita saling diskusi lah gitu, Mbak. Betul. Iya, wah keren. Karena saya juga dapat ilmu juga dari mereka juga gitu loh. Betul. Iyalah, kita harus saling bantu, saling sharing ya. Nggak rugi ya kak ya? Enggak lah Mbak. Nggak rugi kita sharing ke teman-teman. Ilmu itu kan seluas lautan Mbak. Betul. Dan lautan itu kan tak bertepi masalahnya. Ya, ada sama di sini. Aduh. Ya betul Mbak. Jadi kebawaan. Enggak, aku juga sastra loh, Mas Rino. Nice. Sastra apa Mbak? Aku sastra Inggris juga. Wah, ini saudaraan loh. To be honest, sebetulnya aku tuh pengen ngajak Kak Rino bikin acara besok. Jadi sebetulnya, special edition for English corner di sini gitu. Cuma Inggris saya hancur-hancuran Mbak. Kalau jujur saya lebih ke sastranya malah daripada Inggris ya. Oh gitu. Sastranya. Aduh, sastranya malah saya pusing. Saya lebih suka nulis ya malah ketimbang conversation atau jenisnya gitu. Oh gitu. Dulu ngambil apa? Sastra, puisi, poet atau novel atau drama? Jadi di Unpas itu kan penjurusannya kan bukan ke sastranya. Kalau beberapa kampus kan dia ke translation atau ke linguistik kan. Atau memang ke sastranya. Kalau saya dia memang ke sastra tapi ke akhirnya mengkaji ke novel untuk skripsinya ya, untuk skripsinya. Tapi untuk penjurusan tadi itu saya larinya ke jurnalistik. Oh keren loh. Aku nggak ada loh di kampus gitu. Ya jadi memang cuma Unpas yang waktu itu yang buka 3 penjurusan di luar dari sastra itu. Jadi ada pertama tuh ada teaching, ngajar kan. Kedua jurnalis, ketiga tuh tourism itu. Tentang pariwisata. Keren loh, tourism. Tapi karena saya lebih suka nulis, jadi lebih mengutamakan jurnalisnya aja. Walaupun memang harus terjun ke lapangan ya. Saya mau nggak bisa ngajar, jadi daripada nanti siswanya ntar ngantuk tidur, lebih baik saya nulis deh. Nulis saya bisa berjam-jam, saya mau sampai ngapain, mau sampai tidur bisa gitu loh. Astaga, keren, sumpah keren kalau bisa nulis tuh, keren tau. Iya, kalau saya dulu jurusan cuma linguistik sama sastra, jadi aku pilih sastra. Oh, kalau linguistik berarti bisa ini dong, bisa fonologi dong ya? Bukan, aku kan ngambilnya sastra, bukan linguistik. Oh iya, tapi kan basicnya tuh ada Mbak. Jadi kan kalau sudah tahu ada basic linguistik tuh mengerikan pokoknya sebenarnya. Aku bisa membaca ekspresi orang sebenarnya.
Oh iya, tahu lah, tahu. Jadi how to pronounce, ya tahu Ya, dikit tahu. Jadi gitu. ekspresi orang kayak suaranya ketika dia gimana saya tahu. Tahu. Ya walaupun tidak sepenuhnya Ya benar. Allah, iya bener. Iya, wah ketemu nih sama sesama. Ya saya linguistik 5 semester loh Mbak, makanya Iya, dari ada fonologi, morfologi. introduction sampai sintak itu nggak Iya, pusing. sintaks 1, 2, 3, simantik. Oh my god. Gue inget banget tuh Rino. Oke, Kak Rino. Oke. Sahabat isi seru nih pembicaraan kita, Kak Rino. Nanti kita sambung Oke, untuk lebih dalam. siap. Oke, stay tune di Saham di Radio di Sisi. Inspirasi tanpa batas. Murid-muridku semuanya. Sekian lama kalian belajar di perguruan silat ini. Sekarang guru ingin mengajarkan jurus terbaik guru, yaitu jurus berjalan di atas air. Apa? Berjalan di atas air, Guru? Sekarang musim hujan, Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Ya, Guru. Sekarang pasang kuda-kuda semuanya. Naik nafas. Banjir jangan disambut, tapi dicegah. Ayo, siaga bencana banjir dengan menjaga lingkungan. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Sekarang guru akan mencontohkan berjalan di atas air. Guru. Guru, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending jaga lingkungan. Ayo, kita siaga sebelum petaka. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TCC Radio, Suara Inspirasi Tanpa Batas. Tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak
sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Balik lagi sama aku di podcast Pojok Diskusi Disabilitas. Yuk, kita tadi udah sedikit sharing tentang kehidupan kakak kita yang keren, Kak Rino Jeffriansa, dan hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi tentang kekerenannya, kehebatan Kak Rino dalam ulak-ulik komputer. Kak Rino, ini komputernya berarti yang kakak pegang komputer gimana nih? Apa nih? Bagian apa yang kakak pegang? Oh, komputer yang yang komputer maksudnya dipegang gimana? Maksudnya yang tentang penginstalan atau tentang apa yang kakak kuasai sekarang ini? Kakak punya murid nggak sih? Untuk ngajar-ngajar gitu? Kalau murid sih enggak, jadi teman sharing aja sih Mbak. Kalau misalkan ada yang nanya, saya sharingnya dong gimana untuk misalkan ada aplikasi nih, contohnya misalkan tentang Reaper misalkan. Atau mungkin tentang Goldwave yang sejenisnya apa itu, Kak? gitu. Oh, gue nggak tahu. Aku nggak. Reaper itu kan aplikasi itu digital audio workstation atau buat ngedit audio gitu loh Mbak. Untuk jadi dari mana ke mana? Misalkan kita Reaper itu kan kita bisa ngedit audio, misalkan audio yang mentah kita buat jadi misalkan kita bikin sebuah jingle misalkan gitu contohnya ya. Atau kita buat lagu juga bisa. Bahkan saya bisa juga kalau misalkan di Reaper itu saya bisa record jadi sebuah lagu. Saya kan kebetulan saya punya beberapa alat nih kayak gitar, bass kan saya punya alatnya. Iya. Bahkan kalau misalkan saya nggak pakai itu, saya pun juga punya virtualnya. Jadi pakai keyboard QWERTY ini atau keyboard mungkin sih MIDI controller saya juga ada gitu loh. Buat recording, buat bikin musik lah gitu. Berarti itu AI ya Kak? Bukan? Enggak, manual Mbak. Kita bikin sendiri. Misalkan kita mau bikin musik yang gimana ya, tergantung skill kita gitu loh. Oke. Jadi kita gambar lah dengan MIDI gitu. Keren. Oke, sebentar nih pasti udah mulai panas nih Alvan nih. Kak Alvan, mungkin ada yang mau tanyakan? Mau ada Kak Rino Alvan? Iya Kak, jadi apa ya? Dalam Reaper itu cuma di laptop aja ya, belum ada di ini smartphone ya. Belum. Kalau untuk di Reaper itu di laptop karena dia memang sifatnya kompleks ya. Kita bisa ngedit menjadi sebuah lagu karena kan dia sifatnya gini loh, karena Reaper itu kan tidak hanya sebatas efek-efek, misalkan kita memberikan reverb atau mungkin equalizer, mungkin kalau di HP pun kayak seperti Audio Lab kan sudah ada ya Kak, seperti itu ya, tapi kan Reaper itu lebih tepatnya dia tuh digital audio workstation itu jadi dia benar-benar membuat dari musik dari entah itu dari instrumen yang kita punya kayak misalkan bass ini atau gitar atau drum yang kita colokin ke sound card gitu misalkan, atau kita juga bisa menggunakan VST gitu loh. Jadi VST itu semacam apa ya, jadi kita menekan contohnya dengan keyboard ini QWERTY ini kita bisa bermain drum dengan itu tanpa harus menggunakan alat. Iya, jadi tanpa alat musiknya dengan keyboard QWERTY gini aja udah bisa gitu loh. Kalau mau nanti saya bisa demoin kalau mau. Oke, keren. Terus Kak, berarti kalau program-program kayak misalnya untuk segala macam yang basic kayak Word, PowerPoint, segala macam udah habis lah Kakak ya? Enggak juga, kalau sebatas dasar-dasarnya ya seperlunya aja bisa lah. Tapi kalau yang benar-benar itu ada teman yang lain lagi. Jadi kayak kan kita juga nggak mungkin. Kakak ke spesifiknya mana Kak? Saya kalau jujur itu lebih ke musiknya sebenarnya, tapi musik pun juga nggak sempurna juga, masih belajar juga kan. Kuliahnya lebih ke situ. Malah juga karena kalau nggak musik, malah kalau saya lagi malas bikin musik atau nggak ada customer misalkan gitu ya saya main game malah. Oke, lanjut lagi Alvan, mungkin mau nanya lagi.
Kalau yang tadi sempat Kak Reno bilang itu apa sih yang saat itu selain Reaper? Oh, Goldwave. Ya, Goldwave itu sama kah atau beda lagi? Kalau Goldwave kan dia cuma editor audio sederhana aja dia. Bukan sesuatu yang mewah seperti Reaper yang kompleks. Dia tuh simple aja sebenarnya. Bahkan kan dia itu kalau Reaper kan dia multi track. Kalau Goldwave itu dia per single track. Jadi kalau misalkan kita mau edit itu agak susah. Saya pernah mengedit sebuah audio itu, misalkan saya kan udah punya nih rekaman audio, misalkan saya membuat jadi sebuah lagu gitu. Nah di Goldwave itu agak susahnya gini. Misalkan nih kita udah gabungkan beberapa bagian, karena dia single track dia ngomong kita harus tempel menempel gitu ya. Iya. Akibatnya itu misalkan nih kita sudah tumpuk audio itu jadi satu, rupanya gitarnya kekecilan, kita mau naikin nggak bisa, jadi kita harus undo lagi, nempel lagi gitu loh. Itu agak repotnya. Kalau di Reaper kan karena dia multi track, jadi dia tracknya tuh ke bawah gitu, jadi ada kayak mulai daftar gitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah misalnya kita taruh gitar itu di track 1, nanti di track 2-nya ada bass, ada terus track 3-nya drum, contohnya 3 track gitu ya. Terus kita gabungin ketiganya dengan tempo yang sesuai. Rupanya pas kita dengerin, oh bassnya kecilan nih, kita naikin aja bassnya, volumenya nggak masalah gitu loh. Volume yang lain nggak terganggu ya? Enggak. Volume bass naik sendiri. Kita naikin sendiri aja manual gitu. Oh oke. Kakak iseng, kira-kira mau nyoba boleh nggak di demoin? Mau denger? Boleh. Nanti kalau kakak bisa ada beberapa menit untuk kita nunggu kakak persiapan. Betul, saya punya sorry mikrofon saya jatuh. Saya betul kalau mau mau demo karya yang sudah ada atau mau demo saya main sedikit, maksudnya cuma peragakan aja. Yang mana nih? Aja. Terserah yang demo udah ada sama yang kakak main sedikit boleh. Coba yang paling cepat kita coba yang ini dulu ya. Saya demo sedikit ya. Oh demo sedikit, oke boleh, silakan. Oh keren tuh, sahabat saya setting. Oke silakan kak. Saya setting sedikit ya, masukin ininya. Oke nggak apa. Suaranya supaya kita tunggu. Kalau boleh kakak sekalian ceritain deh. Ini aku lagi masukin ini gitu kak, sambil dideskripsiin kak. Ini saya lagi sahabat mau dengerin ya, sahabat di sisi dengerin ya. Oke silakan kak. Ini saya lagi mau masukin suara suara laptop saya nih ke sini, ke mikrofon saya, supaya bisa streaming ya. Iya. Ini saya pakai namanya ini virtual audio cable. Itu beda lagi ya kak? Itu beli lain lagi ya? Enggak, ini bukan aplikasi ini. Oh oke, aplikasi, oke. Coba saya testing dengan ini, dengan NVDA misalkan. Iya. Ini masuk ke NVDA-nya. Ya masuk. Masuk ya? Masuk jelas. Nah, ini saya buka Reaper. Kegedean nggak volumenya NVDA-nya? Dengar. Gede. Minta update, tapi saya batal update. Cuma speednya bisa diturunin nggak terlalu bisa. Kalau orang pinter gitu, Alvan, orang pinter gitu. Bisa. Ya kak, kita kan belum. Bisa aman kok ini. Aduh, masa ngomongnya lambat gitu. Ini orang pinter gitu, Pak, speednya. Maaf ya kak. Nggak apa-apa. Oke, ini coba. Mau buka yang mana nih? Ini ada instrumen yang mana? Terserah kakak, yang mana yang udah ready? Semuanya ready sih, Mbak. Yang lagi setengah jalan nggak ada ya kak? Ada sih, tapi kan yang paling cepat ini dulu. Nih, misalkan saya buka drum nih, yang sifatnya orang kan pikirnya kalau drum itu harus punya alatnya dulu kan? Betul. Nih, saya buka nih. Lagi loading. Keren banget loh sama di sisi. Oh ini bukannya di itu yang aplikasi Reaper itu ya? Ya, jadi Reaper-nya nih. Oke, ini udah kebuka. Saya cek dulu nih apakah suara drumnya masuk atau enggak ya. Belum masuk. Ini aplikasi ini berbayar ya kak? Atau bagaimana? Iya, saya berbayar. Bulanan bayarnya? Enggak, dia tergantung update versinya. Kalau dia update nanti dia akan berubah lagi. Oh, berarti update yang paling murah berapa? Reaper yang paling murah berapa? Reaper itu license-nya itu 900.000.
Per Yang apa itu Kak? sampai tergantung update-nya dia sampai kapan itu loh. Jadi ada dari Reaper itu dia ngasih update. Misalkan contohnya ini kan di versi berapa nih? Sorry. Left bracket unsave project, right bracket dash, Reaper V7.46 dash. Versi 7. Nah, misalkan nanti dia lisensi itu akan bertahan misalkan hanya sampai versi 8 akhir misalkan. Nanti di versi 9 kita beli lagi lisensinya. Contohnya kayak gitu. Harganya sama 100.000 juga. Iya, 900.000 kalau untuk yang single ya. Apa? Dia juga 900.000 ya. Oh, oke. Keren. Nah, ini ada nggak? Iya, dengar. Tuh. Ini pakai keyboard kah? Dimainin Keyboard. gimana? Ini pakai keyboard kan. Tinggal kita pencet keyboard. Itu yang kita pencet. Berarti ya. Ada temponya juga. Huruf apa itu yang kita pencet itu, Kak Rino? Kalau untuk kalau untuk kicknya nih, ini huruf Z. Oh. Kalau senarnya ini huruf C. Kalau ini untuk hi-hat-nya ini huruf H. Ih, keren lah. Kakak Budi keren itu lah. bisa dirubah juga ya itunya, maksudnya kalau kan tadi Karina bilang netnya tuh H kan senar, itu bisa diganti jadi spasi, bisa kan ya? Nggak bisa kalau itu. Dia udah dari sananya, Pak. Sudah dari sananya. Udah dari sananya, kirain bisa dirubah ininya keyboard hurufnya. Bisa, memang sudah dari standar QWERTY itu memang untuk do re mi itu begitu. Keren. Kalau mau yang buka karya juga ada, nanti saya bukakan. Tapi mungkin nanti setelah, mau sekarang aja. Ya boleh Kak, coba. Ya, ntar ini saya tutup dulu yang ini. Ini saya NVDA saya matiin sebentar ya. Luar biasa. Rahasia buka projectnya. Mantep. Aduh, siapakah aku ini, Alvan? Saya juga dulu gitu loh, Mbak. Sampai saya dulu juga. Bahkan waktu saya masih sekolah tuh apa yang bisa saya persembahkan buat teman-teman gitu kan? Karena waktu jujur sama sekolah tuh saya nggak punya prestasi apa-apa, Mbak. Cuma prestasi yang membanggakan cuma bisa lolos provinsi aja itu pun. Apa tuh catur itu ya? Catur sama mengarang itu. Oh iya. Saya baru menemukan diri saya tuh di seni itu mengarang itu waktu itu nggak sengaja sebenarnya. Iya. Sama guru saya itu disuruh buat bikin kanangan, ternyata lolos provinsi. Oh keren. Oke. Nah, ini kayaknya bakalan gede kayaknya, tapi nggak tahu ya. Semoga sih nggak terlalu gede. Nah, lagi loading nih Mbak. Oke, wow. Sahabat sih sambil menunggu, coba yang mau ambil sarapan jangan akan kesiangan ya, udah jam 10 lebih soalnya. Atau yang belum mandi. Kalau di sini udah jam 12 loh. Oh gitu. Oh iya, makanya udah jam berapa ini sahabat sih? Jangan lupa ya. Emang beda berapa jam sih sama Jakarta? Sejam. Kan waktu Indonesia Tengah ya, Kalimantan Timur, Timur, Selatan, sama Utara itu tengah, Sulawesi Tengah kan, Bali juga tengah, sama NTT sama NTB juga tengah. Masih lama saya juga tengah tuh. Masih loading nih. Oke, kita break dulu ya. Kita break dulu, nggak apa-apa ya Karina? Nggak apa-apa. Oke ya. Oke, sahabat sih, kita balik lagi setelah yang satu ini ya. Karina lagi prepare. Oke, ketemu di engkau takkan ku lepaskan, akan ku jaga seumur hidupku. Sepanjang hidupku tak ku relakan dirimu untuk tinggalkan aku, untuk tinggalkan aku.
pagi-pagi, ngobrol happy pagi-pagi dari hari Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 WIB. Hanya di DCC Radio. Suara inspirasi tanpa batas. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Lihat aku sayang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Sesaat lagi kita akan mendengarkan My Inspiration Today. My Inspiration Today. Inspirasiku hari ini akan mengisahkan kehidupan dari Elon Musk, salah satu tokoh paling berpengaruh dan terkaya di dunia saat ini. Elon Reeve Musk lahir pada 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak pendiam dan kutu buku.
Ia sering tenggelam dalam dunia komik dan komputer, bahkan belajar pemrograman secara otodidak pada usia 10 tahun. Di usia 12, ia menciptakan game komputer bernama Blastar dan menjualnya seharga $500, tanda awal dari jiwa inovatornya. Namun masa kecil Elon tidak mudah. Ia mengalami perundungan berat di sekolah dan merasa terasing. Ia pernah dirawat di rumah sakit karena dipukuli oleh sekelompok anak. Di rumah, hubungan dengan ayahnya juga penuh ketegangan. Tapi semua kesulitan itu justru membentuk ketangguhan mentalnya. Pada usia 17, Elon pindah ke Kanada untuk menghindari wajib militer di Afrika Selatan dan memulai hidup baru. Ia kuliah di Queen's University, lalu pindah ke University of Pennsylvania, AS, mengambil jurusan fisika dan ekonomi. Ia percaya bahwa 3 bidang akan membentuk masa depan: internet, energi terbarukan, dan eksplorasi luar angkasa. Setelah kuliah, Elon mendirikan perusahaan pertamanya, Zip2, yang menyediakan panduan kota online untuk surat kabar. Namun, titik balik terbesar datang saat ia mendirikan SpaceX pada 2002. Banyak yang meragukan mimpinya membawa manusia ke Mars. Roket pertama gagal 3 kali, tapi Elon tidak menyerah. Peluncuran keempat berhasil, dan SpaceX kini menjadi pionir eksplorasi luar angkasa. Ia juga mendirikan Tesla Motors, yang mengubah cara dunia memandang mobil listrik. Meski hampir bangkrut, Elon mempertaruhkan seluruh kekayaannya untuk menyelamatkan Tesla. Kini, Tesla menjadi pemimpin global dalam kendaraan listrik dan energi bersih. Selain itu, Elon mendirikan Solar City, Neuralink, dan The Boring Company, serta mengembangkan konsep transportasi super cepat bernama Hyperloop. Ia juga membeli dan mengubah platform media sosial X, sebelumnya Twitter, menjadi ruang diskusi global. Elon Musk adalah bukti bahwa keberanian bermimpi besar, kerja keras, dan ketekunan bisa mengubah dunia. Kisah Elon Musk mengajarkan bahwa masa lalu yang kelam tidak menentukan masa depan. Yang menentukan adalah visi, keberanian, dan ketekunan untuk mewujudkannya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kamu ya. My Inspiration Today. My Inspiration Today. Oke, sahabat di sisi nih kita ada Kak Rinonya udah siap nih mau mendemokan. Wow, karyanya. Kak, ayo Kak, silakan Kak, teman-teman mau denger nih. Bentar. Dengerin ya, sahabat ya. Oke. Contohnya ya, ini semoga nggak kekerasan ya. Ayo dengerin. Ya. Nih, iseng aja nih. Ada ya? Jelas Kak. Oke. Keren ya. Ini instrumental aja ya Kak. Iya, ini belum semuanya memang, belum selesai. Masih draft. Cuma drum, bass, piano, sama string belum semuanya. Keren loh deh, Elman. Ini baru draft, sudah berapa menit nih Kak? Apa? Draftnya ini berapa menit? Ini secara ini sekitar 4 menitan lah, 4-5 menitan. Ya satu lagu kan. Lanjut lagi Kak. Berarti itu pakai keyboard semua itu? Iya. Ini karena saya lagi males pakai piano, jadi pakai keyboard aja. Oh, tapi kan keyboard itu kan harus mencet senar drum, bass drum. Sedangkan situ ada keyboard, ada piano, ada. Oh, kalau rekam itu satu-satu. Oh, gitu. Jadi kita bikin apa aja dulu nih. Misalkan pianonya dulu. Kita bikin pianonya dulu sampai habis. Dia sebagai guide-nya lah gitu. Nanti setelah piano selesai, kamu mau apa lagi nih? Oh, mesti drum dulu.
drum misalnya gitu. Ini bisa bisa di solo nih contohnya kayak gini. Jatuh lagi. Coba gimana kak? Coba disoloin, coba dipisah-pisah coba. Contohnya yang mau yang mana dulu? Solonya. Bisa, boleh. Coba keyboard aja dulu, piano. Iya piano betul, piano dulu. Piano. Iya. Ini contohnya piano. Nah itu. Nah, waktu Karino buat ini, Karino buatnya yang mana dulu? Piano dulu kah atau yang mana dulu? Piano dulu. Piano dulu Karena emang ya. Cari yang berada dulu. Ada dulu ya. Nah, saya biasa kalau bikin musik itu yang bernada dulu. Bernada dulu, oke, siap. Tapi memang Karino punya basic piano atau keyboard? Ya basic ya itu pun juga ya biasa aja sih sebenarnya. Kalau juga dikatakan dia standar aja lah gitu. Itu pun juga karena ini kalau nada intinya ya. Karena ini juga kan MIDI ya. MIDI kan bisa kita gambar. Jadi kita main biasa dulu. Betul. Misalkan ada yang melenceng, ada yang salah, tinggal bisa diedit gitu loh. Oke, lanjut kak. Tadi kak pianonya. Malah dari awal lagi. Bentar dulu. Ini bisa juga pakai metronom. Oh iya. Jadi nggak akan salah temponya. Iya. Oke. Ini kalau piano tuts berapa kak? Keyboard apa, huruf apa? Sama, semuanya sama. Tinggal sayanya aja mau gimana nih supaya menggambarnya nih. Misalkan saya males bikin menggabungkan, kan piano itu kan chord sama melodi ya. Iya. Nah, misalnya saya males main dua-duanya karena pakai QWERTY ini, jadi saya pisah nih. Jadi pertama melodinya dulu nih, contohnya yang ini. Iya. Nah, ini dulu. Baru misalkan udah jadi, baru saya bikin ininya, chordnya. Contohnya. Iya. Keren. Terus kalau habis pianonya baru bikin ini ya, drumnya contohnya nih. Ini kicknya dulu nih. Iya. Ini ada juga nih senarnya. Salah. Nah, kalau senar nggak di sini. Nah, di sini. Ini ada tom-tomnya. Kalau udah dijadiin satu instrumen gini, nanti yang nyanyinya direkam juga terus ditempel digabung situ ya kak? Iya, nanti kita bisa gitu. Nanti kan setelah jadi semuanya nih, nanti makro nyanyinya bisa belakangan. Oh, wow, keren. Sahabat di sisi, I cannot say anything ya, speechless ya. Keren Karino, mantap. Gimana Kak Alvan? Ada yang lagi mau ditanyakan? Kak Budi, silakan. Di Kak Budi juga pemain musik nih Karino. Kak Budi nih pemain musik, guru musik juga, guru agama, segalanya dia kayak maha guru deh. Silakan Kak Guru. Iya Karino. Selamat siang ya. Dengar suara saya? Ada. Ada. Jadi kayak komposer gitu ya. Iya, karena kan di Reaper itu kan dia memang buat arranger. Sebenarnya lebih menarik ya untuk aplikasi. Tadi apa namanya? Iya, dia kan apa? Kenapa Mas? Aplikasinya namanya apa? Reaper namanya. Reaper ya. Reaper Mas Budi. Dulu kan awal teman-teman itu kenalnya Sonar tuh waktu itu. Oh iya, Sonar. Windows 7 waktu itu. Nah sekarang kan karena Windows 7 sudah susah di Sonar itu, bukan susah sih, maksudnya lemot ya, terbelakang lah gitu, lambat lah gitu, karena dan juga berat. Karena Sonar itu bagus sebenarnya, buat arranger juga bagus. Cuma karena waktu itu kan sudah nggak diupdate lagi sama Windows, jadi akhirnya kan teman-teman beralih ke 10 dan itu Sonar kan sudah nggak bisa di 10 karena dari pihak developer Sonar itu sudah menghentikan itu pembaruannya. Jadi otomatis teman-teman pindah ke Reaper sekarang. Iya. Jadi pada waktu pandemi dulu sih pernah iseng-iseng aja, cuman untuk bikin instrumen sendiri ya, komposer sendiri yang pakai
ini sederhana banget pakai soundcard itu sama HP. Jadi rekam itu kan. Nah kita vianya soundcard, jadi waktu main bass masukkan ke soundcard itu, main keyboard, main biola, main gitar digabung-gabungin gitu, tapi sambil dengerin sambil main, ribet banget tapi. Memang gitu loh. Iya. Ya, seperti itu sama recording itu kan. Tapi Iya, tergantung sama. recordingnya kayak mau gimana. Apa mau satu-satu atau live recording kan itu masing-masing kan. Iya. Kalau yang Kak Reno maksudnya kan lebih simple juga, kayaknya lebih oke sih. Kalau yang pakai soundcard sama record di HP itu, aduh, ribet, hasilnya pun nggak bisa jernih. Ya makanya kalau mau recording memang disarankan baiknya pakai laptop memang, Iya, atau komputer, pakai Reaper ini memang. Ibaratnya spek kentang pun kata orang-orang kan, spek kentang bisa kok di Reaper itu. Banyak teman-teman saya Yang bertanya Pak Rendo, spek kentangnya itu minimum itu berapa itu Windows berapa tuh? Ya, contohnya tuh kayak apa tuh teman-teman yang biasa pakai kayak RAM 4 GB, Celeron itu kan rata-rata gitu kan yang spek kentang gitu kata-katanya. Itu Karino jelasin spek kentang disangkanya teman-teman, nanti sangkanya kentang goreng. Iya. Maksudnya kan dia secara sebenarnya kalau secara Reaper kan minimal kan dia Core i3 itu bagusnya. Core i3 itu sudah kentang itu ya, Core i3 ya sekarang. Udah bagus, udah lebih enak, apalagi gen sekarang yang Core i3 gen berapa nih? Gen 14 atau gen 15 saya lupa. Itu udah bagus tuh buat di Reaper itu secara sederhananya. Maksudnya kan kalau yang kentang itu kayak prosesor Celeron Celenonnya 4 GB, iya yang kecil itu Celeron. Gue di Sonar nggak bisa makanya kan teman-teman tuh pindah balik ke Sonar, balik ke Reaper, karena di Reaper itu bisa terima Celeron dengan 4 GB RAM-nya itu. Bayangin aja beratnya kayak gimana, tapi bisa diakalin gitu loh. Luar biasa ya. Ini boleh belajar ini, tapi masalahnya masih di laptop ini masih jungkir balik laptopnya, nggak mau pulih. Apa tuh laptopnya? Itu yang lama ya, Acer 2 GB. Waduh, itu talkback dibunyikan, jasnya dibunyikan, udah loading nggak mau masuk itu. Oh, berarti memang harus udah di lem biru gitu ya? Iya, udah masukin sumur aja beli yang baru. Karena orang-orang itu kan, kalau sudah nggak saya hidup-hidup ya udahlah di lem biru gitu kan. Lempar yang baru. Atau nggak ganti itunya sih, ganti storage-nya itu, ganti SSD-nya atau hard disk-nya tuh, bisa jadi di situ. Bisa ya. Bisa atau nggak kalau nggak bermasalah di situ bisa, atau nggak bermasalah di motherboard-nya juga bisa itu. Tergantung sih, cek dulu kenapa nih dia hidupnya. Ya masalahnya udah cuman RAM-nya kan cuma 2 yang awal tuh kan udah buat kuliah, udah banyak masalah, dihajar sampai katakanlah sampai pingsan dia. Sekarang kalau laptop dengan harga 45 juta itu bisa kok, itu udah bisa pakai. Ntar mau beli yang baru ini. Reaper ini bisa. Kiriman dulu, Bang Rino ya. Kalau udah beli dan dapat nanti bisa lah minta belajar sama Bang Rino. Oke, terima kasih. Siap. Ya ini Bang Reno, Bang Reno di sini kan betul. Juga kan ini belum punya laptop dulu sih waktu masih awas ada, cuma minta beliin loh Van. Bukan ini waktu maksudnya kalau seumpamanya nanti kalau ada rezeki kan beli. Nah itu untuk ngaktifin naratornya itu shortcutnya bisa kayak? Oh bisa. Harus install dulu NVIDIA memang. Kirim linknya aja kan. Waktu saya beli laptop ini kan, juga kosongan kan. Nah waktu itu saya install sendiri NVIDIA itu. Jadi waktu untuk bisa menggunakan laptop itu dengan awal-awal itu saya pakai narator memang, dan aktifin narator itu dari Windows itu memang sudah ada shortcutnya. Shortcutnya itu Control Windows Enter Mas. Control Windows Enter ya. Iya untuk manggil narator itu. Dia itu sama ini kan kayak smartphone kita kan, kalau aktifin talkback dia kecepatannya 50 kalau nggak salah ya. Itu gitu juga. Iya, dia lambat. Dia secara ketika baru beli itu dia lambat pasti. Nggak mungkin dia ngasih itu. Terus dia Inggris atau Indo sudah? Bahasa Inggris. Mau bahasa Inggris ya, wah itu dia. Salah, gimana sih Obi? Justru Mas jujur ya Mas ya, komputer itu disarankan sebaiknya programnya itu Windows-nya itu Inggris, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi itu
lebih kompatibel di situ. Kalau kita pasangkan ke Indonesia, ada beberapa aplikasi itu nggak bisa jalan. Oke, siap. Betul. Dan jelek bacanya juga, Man. Kalau kita mau ngetik nih, dia kalau itunya bahasa Indonesia, dia Cancel. nggak akan, jadi agak nggak bisa, kita nggak bisa bedain spelling kita nih bener apa enggak. Tapi kalau bahasa Inggris, pengalaman kakak nih, dia tuh kita kuping kita, oh kayaknya salah, kita hapus gitu. Kita akan jadi belajar juga, belajar mendengar, belajar menulis, begitu loh. Kalau kita pakai bahasa Inggris, Saya sempat coba pakai yang bahasa Indonesia, tapi kok saya malah nggak nyaman, malah akhirnya saya balik lagi ke Inggris. Iya, Jujur. emang, iya. Betul, karena nggak enak kalau kita nulis ke bahasa Indonesia tuh kurang enak. Walaupun bahasa Inggris saya tuh waktu masih jelek-jeleknya, ya walaupun sekarang juga jelek sih. masih ya walaupun dengan kondisi waktu itu masih baru-baru mau belajar Inggris, tapi masih kayaknya lebih nyaman di Inggris lah gitu. Iya memang iya benar. Ya walaupun ya apa Indonesia sih memang, tapi pembaca layarnya pakai Inggris malah. Karena tadi itu dari awal-awal saya belajar HP kan di Eleven tadi dengan logat Inggris. Betul, iya betul. Terus Itu ini memang tidak ada Indonya sama sekali ya, masih Damayanti itu ya. Damayanti itu baru ada itu 2010 ke atas. Itu baru ada itu. Ya makanya ketika pertama kali tahunnya cuma Eleven, ya awalnya berat sih memang. Tapi ya itu memang dari awal pelan banget itu, pelan banget. Pelan-pelan, lama-lama bosan lah, lambat naikin pelan-pelan. Kurang cepat naikin lagi. Sampai akhirnya udah biasa. Akhirnya udah enak nih. Kayak tadi kan kecepatan dari itu. Kayaknya udah biasa gitu loh. Kalau Karino suka screen reader atau Nvidia-nya itu suara perempuan atau suara laki-laki? Ini iseng aku nanya. Karena biasanya dari dulu tuh Eleven, jadi ya udah biasanya Eleven itu loh. Ya walaupun laki-laki ya. Nah, karena dari dulu memang biasanya Eleven. Walaupun memang kalau lagi pengen baca cerita misalkan ganti Damayanti gitu kan, biar enak bacanya. Kan ada beberapa kata-kata yang misalkan. Iya. Apalagi kalau saya lagi baca misalkan saya lagi riset nih, kalau lagi baca kajian riset itu. Ya saya juga pasti pakai, ada beberapa kesempatan saya pakai Damayanti gitu loh, supaya apalagi buat ngeditnya gitu loh. Ini kan saya juga sambil riset juga gitu. Revisi riset. Iya. Oke, ada lagi Alvan? Waktu awal-awal beli laptop itu aplikasi apa aja sih yang tersedia gitu? Iya. Karena waktu saya awal-awal mulai itu saya belum masih gaptek ya waktu itu ya 29 itu, jadi saya nggak tahu apa-apa itu, jadi dari pihak tokonya yang ngasih gitu kan. Dan waktu itu kan awalnya kan laptop saya tuh 2009 itu kan masih zaman-zamannya Windows XP 7 apa tuh kan. Tapi kan waktu itu karena belum 7 belum ada deh. Waktu itu dan saya lupa XP apa ya sebelumnya tuh. Jadi akhirnya sama pihak Minta Netra, waktu itu kan saya juga beli laptop tuh awal-awalnya dibimbing sama Mas Hadi sama Mas Suryo. Bimbing untuk laptopnya ini. Nah, akhirnya saya dikasih ini laptopnya. Waktu itu laptopnya tuh pertama saya tuh Toshiba itu dengan, saya lupa Toshiba berapa serinya, tapi jelas tuh harddisknya 320 kok nggak salah, kecil lah waktu itu. RAM-nya RAM per giga waktu itu laptopnya, dengan prosesor dual core lah waktu itu. Karena buat belajar kan. Dual core ya. Iya, waktu kan buat belajar kan. Iya. Nah, dan pas 2013 baru tuh ganti ke Toshiba juga, tapi yang ini ya speknya udah tinggi itu, Core i7. Core i7 gen 3 atau gen 4 saya lupa itunya gennya. Nah itu udah mulai serius di laptop. Sampai akhirnya sekarang ganti lagi 2019 kemarin ini ke ROG sekarang. ROG ya. ROG Core i7 Gen 9, RAM-nya 16 dan double storage. Karena memang buat pekerjaan kan, buat editing apa segala. Betul. Ya, itu sekarang sudah SSD ya, bukan HDD lagi ya. Iya, sudah kebanyakan SSD, tapi ini saya pakainya yang double. Jadi internalnya itu SSD buat lokal buat internal buat C-nya tuh SSD, yang D-nya hard disk. Buat nyimpan datanya JD. Berarti sangar memang hippie gadgetnya Bang Rini. Ini kan kamu sih pasti untuk gaming juga kan ya.
Iya karena dibeli karena membuat pekerjaan jadi bukan buat gaya-gayaan gitu loh, memang buat kebutuhan. Betul. Jadi saya Iya. beli bukan buat pamer, saya punya ROG Betul. bukan gitu loh. Betul. Iya. Itu berarti laptopnya merek apa tuh, Kak Rino? Ini merek Asus ROG. Asus ROG. Mau Toshiba lagi nggak bisa, udah tutup Toshibanya. Betul, iya. Kalau Kalau misalnya ganti ROG apa itu gitu? rata-rata memang anunya cuma Asus doang ya, nggak punya yang lain Ada. Lenovo apa ya. Ada Ada, Kak? semuanya ada kok, semuanya ada. Cuman kan waktu itu familiarnya Asus waktu memang. Iya. Karena saya sih memang sih kalau Asus itu dia emang spek-spek garang sih gitu. Yang ROG Jadi dari gitu spek kan. yang paling murah sampai yang mid range sampai yang flagship pun juga ada gitu loh. Iya, iya. Tergantung kebutuhan kita mau kemana gitu. Karena waktu itu saya butuh yang kuat waktu itu, jadi akhirnya belinya ya tadi Kota i7 Gen 9 waktu itu zamannya lah ya, RAM 16 GB, double storage gitu. Itu kalau Core i7 itu bisa di-update lagi Kak? Nggak bisa, kalau prosesor nggak bisa di-update, kecuali komputer. Kalau komputer masih bisa kan. Kalau komputer kan bisa karena jerakit kan. Kalau laptop kan nggak bisa. Dari sononya kecuali RAM-nya mungkin bisa. Kalau RAM bisa. Kalau laptop saya ini bisa sampai 32 GB kalau mau gitu kan. Oh gitu. Kalau storage juga bisa. Storage sama RAM bisa diganti. Iya. Yang nggak bisa itu cuma prosesor salah satunya. Ini izin bertanya lagi Bang. Kenapa lebih milih laptop daripada komputer? Karena Ya lebih fleksibel. enak lah, iya dibawa-bawa. Fleksibel ya. Karena saya kan kerja itu kan tidak hanya di rumah aja kan. Misalkan saya kerja, misalkan saya pas lagi di luar kota nih, saya butuh apa-apa nih. Daripada saya putar lagi kan, aduh. Dan di sini kan suka gini loh, suka mati lampu walaupun cuma sedetik, gitu kan. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kan kalau mati dia mati juga gitu loh. Iya, ganggu banget ngulang lagi. Bahaya. Jadi kan lebih baik ya walaupun di komputer kan sudah ada alatnya kan, alat buat bandaya, tapi karena saya udah biasa dari dulu tuh memang laptop dan juga lebih fleksibel, nggak repot-repot dan nggak nyetrum. Karena saya itu paling anti pegang CPU itu loh, kepalanya itu loh. Kadang aduh, betul. Nyolokinnya lah apalah. Jadi udahlah laptop aja lah lebih aman. Walaupun memang berat sih jadinya ini ROG ini kan. Oh berat ya, bodinya berat ya Kak ya? Berat walaupun bahannya plastik sebenarnya, tapi berat gitu loh. Makanya waktu bawa ini kan karena ini laptop berat, jadi dan juga memang nggak boleh kan buat naik pesawat pun nggak boleh ditaruh di atas di bagasi maupun di kabin tuh nggak boleh, jadi harus dipegang. Karena waktu itu pernah kejadian, tapi memang waktu itu pas lagi rusak juga si laptopnya, kipasnya lagi rusak waktu itu blowernya. Jadi kan kata pihak tokonya ya jangan ditaruh di kabin memang untuk laptop itu. Dia nggak, karena laptop yang saya punya ini nggak punya license buat tahan banting sebenarnya. Oh, iya. Karena dia tipis bodinya kan, kalau jatuh pecah gitu. Memang bukan dirancang buat dibanting-banting sebenarnya. Walaupun kalau goncangan nggak masalah. Kalau goncangan dia aman karena kan dia SSD itu aman. Kalau hard disk kan agak riskan kalau itu goncangan. Iya betul. Kak Alfa nih bisa dibanting nih. Jangan, saya pernah, atau saya yang Toshiba yang kedua tuh pernah kebanting itu agar retak. Untungnya sih nggak apa-apa gitu loh. Karena dia memang aman kok dibanting-banting sebenarnya, tapi agak retak juga wah. Tapi ganggu lah. Aduh, retaknya itu loh. Iya ganggu. Apalagi yang ini nih, waduh, idenya kayak apa sih? Kayak barnya tipis gitu loh, takut saya. Iya. Kayak jaga cewek ya Kak. Dijagain banget ya Kak ya. Nggak juga. Oh nggak juga. Iya. Kak aku mau nanya, ini teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak Alvan? Ada yang lain nggak Kak Alvan? Mau nanya yang lain? Kail aja dulu. Oke, aku dulu, kamu sambil mikir ya. Kamu mau nanya apa? Kenapa sih kalian malu-malu sama Kak Rino? Nggak. Kalau enggak kita break aja dulu Kak Kail. Jangan dong, aku mau nanya tentang AI nih. Kalau Kak Rino udah familiar lah sama AI ya? Udah iya, di Suno saya biasa. Bahkan banyak kan juga kalau sama saya di Suno malah akhir-akhir ini. Jadi banyak yang minta bikin lagu kan sebagai draft mereka. Ya saya bantu bikinkan. Mereka mau gimana lagunya itu, saya bantu. Oh, itu kan teman-teman pada pinter tuh bikin lagu-lagu karangan-karangan dengan AI. Itu aplikasinya sama dengan Reaper juga nggak?
Kan kalau di Suno kan itu kan lewat browser di saya, lewat browser, lewat Google Chrome gitu. Saya bikin di situ aja. Kan dia kan saya nggak pakai aplikasi di HP kan juga ada memang. Cuma kan saya lebih sedang ini karena kerjaan saya itu banyak kan di laptop. Jadi 95% itu segala sesuatunya di laptop gitu loh. Paling di HP itu paling cuma buat transaksi, misalkan terima uang gitu kan, WhatsApp ya, terima telepon kayak tadi Mbak Ervina telepon, saya ngangkatnya juga di HP itu salah satunya. Tapi kalau udah kerjaan saya di laptop semuanya. Tapi ini di Google Meet juga pakai laptop ini. Oh, jadi kalau misalnya teman-teman bikin lagu-lagu itu aplikasi apa sih, Van? Kamu pakai apa sih? Alvan pakai aplikasi apa tuh, Kak Alvan? Kalau saya sih kayak ini pakai Suno sih juga cuma di HP gitu. Nah, ini mau tanya juga, di Suno itu emang langsung ada videonya ya atau gimana? Ada, tapi yang pro, minimal yang pro. Oh, yang pro ya harus ya. Kalau yang pro. Free dia emang cuma MP3. Videonya sedikit detik. Bukan sedikit. Tapi itu waktu itu saya belum cek lagi kok yang free ya. Tapi kok waktu di saya itu yang free itu hanya terima MP3 doang. Oh iya, MP3 doang sih. Iya. Kalau di aplikasi ini memang sih yang free-nya MP3 doang sih, Kak. Gitu. Memang dari yang itu juga yang di laptop juga sama gitu. Sekarang kan udah versi 5 nih. Oh, jadi kalau memang mau video harus aplikasi pro ya? Pro. Ya. Tapi standar kok secara harga sih masih akal lah sebenarnya. Oke, siap. Kalau memang butuh gitu kan. Iya sih, itu berarti nanti videonya yang bikin AI-nya itu ya? Iya, dari merekanya gitu loh. Jadi kita cuma tinggal generate aja kan, di situ ada fiturnya memang. Tergantung customer sih, customer mintanya apa, mau emang ada videonya atau MP3 aja atau WAV aja, itu juga terserah gitu loh. Yang penting kan lirik dari mereka, nanti saya tinggal bikinin musiknya berapa kali generate kan, nanti kan ada beberapa lagu tuh, tinggal mereka pilih mau yang mana, ya nanti saya kalau misalkan mereka pilih ini ya baru saya downloadkan gitu loh. Baru misalkan administrasinya di situ. Ini memang lagunya lagu AI semua berarti, yang nyanyi AI juga berarti. AI juga, tapi kita bisa custom juga, misalkan saya juga kira-kira juga terima misalkan nih kan awalnya aku nyanyi, tapi aku liriknya dari aku. Nah, terus Kak Rino yang arrange pakai itu aplikasi itu. Kayak pakai Suno itu. Terus vokalnya pengen ganti suaranya pakai misalkan pakai suaranya Mas Alfat misalkan itu. Oh, Mbak Evrina, suara Mbak Evrina. Bisa, tapi memang Mbak Evrina itu juga harus nyanyi. Maksudnya bukan sebagai sampelnya aja. Nanti dari situ kita convert bisa gitu. Bisa kita convert. Jadi yang awalnya tuh suara AI-nya bisa kita ganti dengan suara asli kita gitu loh. Walaupun cara nyanyinya tetap dari AI-nya itu. Lain kalau misalkan Mbak Evrina misalkan minta management-nya, nanti aku nyanyi kosong gitu kan. Pakai management nanti tinggal diedit digabungin ya, itu juga lain lagi ceritanya kan. Kalau misalkan nggak mau nyanyi tapi minta di convert bisa, tapi asalkan punya sampel suara yang lagi nyanyi gitu loh, karena untuk menyesuaikan. Kalau dia sembarangan pecah nanti hasilnya rusak. Oke, Kak Alvan mau nanya apa tadi? Potong silakan. Ini mau nanya, selain Suno ada nggak sih aplikasi yang bisa nyanyi gitu? Ada Revision namanya, tapi saya jarang malah pakai itu. Dulu sempat pakai Tapi memang lebih bagus untuk nyanyi si Suno ini ya, yang belum ada lawannya gitu ya. Sebenarnya sih masing-masing punya keunggulannya sih Mas. Sebenarnya itu Revision punya keunggulannya sendiri, Suno pun punya keunggulannya sendiri. Tapi karena mungkin kalian sudah terbiasa interface-nya di Suno, jadi saya lebih banyak di Suno gitu kan. Dan waktu itu memang kan pertama kali muncul itu ya Suno waktu itu kan. Jadi udah terlalu akrab dengan si Suno ini sampai yang versinya sekarang versi 5. Oh, ada versi 5-nya ya. Awalnya kan versi 2 itu. Iya betul, awal saya pakai juga sih itu agak kesusahan sih. Versi 2 dan durasinya cuma 80 detik. Kalau sekarang kan minimal kan bisa berapa detik, itu maksimalnya bisa 8 menit gitu. Oh, sekarang maksimal 8 menit ya. Ya, yang saya pro ini kan 8 menit.
Pro dia, Kak Rino ya Pro. buat customer kan, jadi kan ya saya nggak mungkin lah kasih yang free kan, pasti beda lah. Betul. Emang Kak Rino ini hitung, ini kita ngomong bener aja ya, maksudnya hitung profesional. Itu kakak tuh per lagu atau gimana, ada paket ininya? Untuk harganya. Kalau untuk harganya itu, kalau per lagu tuh kita kasih harga murah 15.000. Oh, per lagu. Tapi kalau misalkan beli banyak, tentu kita kasih harga paket lah, harga diskon itu loh. Nggak mungkin dong dengan harga per lagu itu, nggak juga. Berarti satu lagu itu kita yang bikin semua, kata-katanya, liriknya, nadanya. Iya, dari customer dia sudah kasih liriknya. Kalau misalkan dari kita ya bisa sih, tapi pasti ada biaya gitu kan. Karena kita harus bikin liriknya dulu kan. Betul. Ya, karena kan liriknya kan kita harus bikin dulu nih, misalkan dari pakai GPT atau Gemini nih. Betul. Misalkan kecuali kalau mau manual nih dari saya juga terima juga nih bikin lirik lagu. Bisa juga gitu, tapi kan biayanya pasti jauh. Karena kan lirik lagu itu kan jatuhnya license-nya kan, gitu loh. Betul. Karena hak cipta itu lirik lagu ya nggak bisa sembarangan lo bikin gitu loh. Karena kan benar-benar manual gitu loh, benar pakai otak, bukan pakai AI gitu. Iya. Berarti nanti kalau misalnya lagu yang karya Karino booming, aku nyanyiin, aku yang bayar Karino, nanti license-nya kemana? Nah jadi gini, saya kan ada kebetulan kan beberapa, ada 45 lagu saya udah bikin tuh, 44 diantaranya tuh pakai AI. Nah itu kan itu liriknya full saya bikin, liriknya 100% saya bikin liriknya, tapi memang untuk musiknya aja saya pakai AI. Nah itu saya daftarkan ke agregator, ke TuneCore namanya. Apa itu Kak? Jadi TuneCore itu semacam agregator yang nanti yang membantu kita itu buat meriliskan lagunya tuh ke YouTube, ke Spotify, ke Amazon, ke digital platform musik lah gitu. Nah nanti dia yang akan melacak, kalau misalkan nih Mbak Evrina nih nyanyi lagu saya gitu kan, nanti dia akan mendeteksi nih, oh si Evrina nyanyi lagunya Rino nih, lagunya ini, judulnya ini, nanti kena copyright. Dan misalkan kalau di YouTube nih, misalkan uploadnya di YouTube ya, di YouTube nanti lagunya videonya Mbak Evrina itu kena iklan dari TuneCore-nya itu yang menandakan itu lagunya kena copyright. Bilang ada copyright-nya ya dari ini Bang. Tapi nggak cetek down, nggak. Cuma karena itu aja. Iya, hanya mengingatkan ya. Iya, mengingatkan ya. Mengingatkan dan terpasang iklan di situ. Teruang sih. Oh, iya. Jadi kayak endorse lah ya. Nggak juga sih, karena kan dia konten ID YouTube itu kan dia memang sudah fokusnya memang ke iklan dia, memberikan iklan. Betul. Wah, keren. Oke, Alfred, mau nanya lagi apa? Udah itu aja dulu kan. Kakak Budi, sebelum kita break. Oke, lanjut. Oke, sahabat di sisi, kita rehat sejenak untuk yang satu ini. To license it. Badan pada sakit semua nih, udah pegel-pegel, pengen rehat. Tapi sambil denger yang asik-asik apa ya? Kamu udah pulang. Pas banget, sambil ngopi, mau rehat, denger yang asik-asik. Wow, mantap banget tuh. Emang ada? Ada dong, radio online. Kita bisa dengarkan di radio online. Ada lagu dangdut gak? Ada. Kopindo? Lagu nostalgia? Ada. Religiusnya ada juga? Ada. Semuanya komplit dan memberikan edukasi buat semua pendengar. Di mana? Di DCC Radio. DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas.
Kali ini ku sadari aku telah jatuh cinta. Dari hatiku terdalam, sungguh aku cinta padamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Terimalah pengakuanku, percayalah kepadaku. Semua ini ku lakukan karena kamu memang untukku. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku, seumur hidupku. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Cintaku bukan cinta biasa. Jika kamu yang mempunyai dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Terimalah pengakuanku. Saat suara sunyi tak terdengar jelas, kisah disabilitas hilang tak terbahas. Jalan penuh liku kadang terasa berat.
jelas. Cerita dan harapan, ilmu jadi cahaya. Ruang tumbuh bersama, berdaya jadi nyata. Elfrina dan Alvan pemandu yang serasi. Budi di balik layar bekerja dengan hati. Narasumber pilihan, bawakan inspirasi. BCC Radio Online, tampil penuh energi. BCC Radio Online, tampil penuh energi. Pop di setiap Jumat pukul 10 pagi. Bersama belajar, bertumbuh, dan berbagi. Waktu saya buka itu nggak tahu, kurang aja gitu loh. Tapi akhirnya ketika saya buka jasa di audio, waktu itu di edit audio kan waktu itu belum ada AI ya. Iya. Saya edit audio tuh banyak tuh yang request. Ada juga teman-teman dari komunitas tertentu itu minta dieditin nih. Contohnya drama atau puisi mereka minta dieditin suaranya biar lebih bagus. Ada beberapa komunitas juga. Salah satunya ada Lintas di Phoenix, itu saya bantuin juga. Oh, ya, itu apa kakak bantuan kakak apa yang audio ya mereka. Jadi misalkan pengen drama nih, dramanya pengen biar audionya bagus, terus jika dikasih efek-efek, dikasih musik-musik gitu kan, biar menjadi sebuah drama audio yang wow lah gitu kesannya. Iya. Atau misalkan kayak di Lintas salah satunya kan dia suka minta tolong di buat puisi, misalkan puisinya itu dibagusin vokalnya gitu kan, kasih musik, kasih reverb apa segalanya itu di bagian edit audio ramen juga di situ. Tapi yang paling akhir-akhir ini ya ini di Suno ini buat jasa pembuatan lagu di Suno. Jadi kan buat teman-teman yang males lirik-liriknya kan, lagi pula mungkin cuma butuh 1-2 lagu kira-kira. Nah itu saya di situ saya banyaknya. Oh, tapi semuanya dari kita ya, teksnya apanya dari kita ya kak ya? Bisa gitu, kalau dari customer tuh boleh, atau kalau dari saya pun juga bisa, tapi pasti ada charge-nya ya. Oh beda ya, beda. Kalau misalkan liriknya, misalkan Mas Rino buatkan dong liriknya pakai AI nggak apa-apa, nanti saya bikinkan dari AI juga bisa, atau mau manual pun juga bisa. Jadi kan saya juga suka nulis lagu gitu loh. Dan bahkan lagu yang saya udah rilis pun itu kan liriknya kan full dari saya, tinggal AI aja yang bantu buat musiknya gitu kan. Itu saya juga bisa, tapi memang biaya pasti agak mahal karena kan itu benar-benar dari pikiran saya gitu kan. Iya, karya ya. Karya soalnya, kalau AI ya masih bodoh gitu kan. Iya. Oh, berarti kalau misalnya kita milih mesen ke kakak, terus misalnya kita ngasih lirik ke kakak misalnya. Ini nanti genre musiknya dari kita juga. Aku minta dangdut dong, aku minta pop bisa, gitu. Boleh, atas request kita ya. Bisa, nanti mau gimana bisa. Nanti kan gini, kan di Sono itu kan tergenerate kan 2 lagu ya. Nah nanti kan saya juga nggak akan sekali generate aja. Saya akan bikin misalkan 2 atau 3 generate. Berarti kan bisa dapat 4 atau 6 lagu. Nah saya kasih nih linknya itu loh. Saya nggak kasih file mentahnya dulu ya, karena kan nanti itu yang akan menjadi administrasinya. Jadi saya kasih linknya, customer tinggal pilih yang mana nih yang menariknya gitu loh di lagunya itu. Misalkan nih ternyata dia suka 2 lagu, ya udah nanti dia bayarnya 2 lagu aja dari nama itu. Atau mau semuanya juga bisa. Pasti juga semakin banyak lagu yang dipilih pasti ada diskon dong. Kita nggak mungkin kasih harga satuan juga, kasihan gitu loh. Berarti misalnya satu karya yang saya bikin misalnya ya, itu bisa bermacam-macam genre lagu ya.
Bisa, misalkan lagu yang sama liriknya gitu, tapi kita pengen bermacam genre, boleh, bisa, nggak masalah. Oke, iya kayak jingle pop di sini kan Kak ya. Keren nih Karino nih yang, aduh sentuhan Karino loh ini jingle pop loh sama di sisi. Enggak Keren juga banget itu kan? teman juga itu kan yang mix, saya cuma bantu di belakang layar aja gitu loh. Iya, yang di belakang itu yang keren lah. Enggak. Biasa ya. Kak Budi sama Kak Aban ada yang mau ditanyakan tentang bisnisnya Karino? Silakan. Iya itu kalau seumpamanya ada teman-teman di sahabat di sisi mau hubungi Kak Rino untuk bikin pesan lagu tuh di mana? Bang Oh iya benar tuh Kak. Bisa Kakak kasih tahu mungkin apanya atau gitu. channelnya. Boleh, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat media sosial yang lain juga bisa, tapi kalau lebih cepatnya saya lebih ke WhatsApp sih. WhatsApp Oke ya. Kakak, izin Kak boleh dikabari ke Yes. teman-teman boleh? Nomornya berapa Boleh. itu Kak? Kalau Nggak mau apa-apa ya Kak, izin ya Kak. boleh silakan. Memang nomor itu memang didesain buat bisnis. Memang. Oke silakan Kakak kasih tahu Jadi sama kalau teman-teman misalkan sahabat. teman-teman pendengar mau bisnis ke saya atau mau beli apa mau jasa edit apa, bisa ke 0851 Ya. 5798 Ya. 2290. Bisa diulang lagi Kak? 0851 0851 ya. 5798 5798 oke. 2290. Oke. Oke, 0851 5798 22 berapa Pan? 90 ya. 91. 90. 90. Iya, pokoknya ada channel YouTube-nya tuh, Karino. Silakan Ada Karino. channel YouTube saya punya 2. Jadi ada yang IT sama yang teknologi gitu kan. Iya, Kalau yang silakan. IT sama teknologi, IT sama seni gitu. Iya. Kalau yang IT itu yang paling populer tuh, paling ramai itu ya tuh channel Rino Jefriansa itu. Ingat Pan, nanti di add Pan, di subscribe. Jadi nanti nih kalau kita upload ke YouTube tagnya ke yang mana ini Kak? Yang IT yang Semuanya aja dong. Gitu. Minta izin dulu nih sama pemiliknya Bang Rino Kalau kan. mau subscribe boleh dua aja silakan, nanti kita subscribe balik. Iya, Bilang aja semuanya dong. subscribe dong. Nanti saya subscribe balik. Oke, siap. Iya deh. Sahabat di sisi gimana? Udah dicatat teman-temannya Kak Rino? Ya nanti sahabat di sisi bisa. Mungkin mau nanya-nanya apa saja silakan Kak Rino, terbuka ya Kak Rino ya. Gak apa-apa Boleh. kan? Sahabat di sisi bisa sharing. Banyak atau tuh juga nanya-nanya, ya. nggak nanya bisnis, ada juga, malah ada juga yang nanya game juga ada, karena kan memang nomor Iya. kita kan punya 2 nomor, tapi nomor yang aktif ya cuma itu 1 gitu loh. Iya. Oh sahabat di sisi ini Kak Rino juga jualan game loh. Ya coba jelasin Kak, tadi Kakak cerita tuh. Bukan jualan sih, tapi lebih tepatnya sih komponen di dalam game itu sih kan. Coba gimana? Coba Kakak jelasin. Coba Kakak. Main game mabar kan. ya, mau mabar. Nah, kita main biasa gitu kan, terus misalkan butuh peralatan apa nih di game tersebut ya kan, saya mainin nama game itu Cosm Battle ya namanya. Cosm Battle. Nah, di situ kan dia kan ada itemnya kayak koin, senjata apa gitu kan. Misalkan tuh teman-teman misalkan saya butuh koin nih buat beli sesuatu, misalkan malas nyari koinnya gitu. Nanti kita bisa bantu jualkan yang kita punya gitu dari situ. Siap. Atau butuh Apa akun nih? gitu bisa. Tuh akun, koin, pedang, apalagi Kak, senapan. Banyak gitu. Apa ya? Mata-mata Banyak ya. menyala gitu ya. Gantung. Mata-mata menyala atau apalah ya untuk peralatan main ya intinya ya. Tuh Alvan sering main game nih. Ayo. Sering apa itu? Tahu tuh Belum Alvan sering. sampai ke situ sih, cuma main ini yang sekarang lagi Apa main viral. fisik? Ini Immortal gitu. Oh, Immortal, saya nggak ada Immortal. Immortal. Immortal, tapi karena saya ada amanah di Cosm Battle itu, jadi saya lebih ke Cosm Battle. Iya. Karena kan saya harus menjaga karena kan saya mewakili Indonesia. Produk ya. Bukan administrasi Indonesia gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan teman-teman dari Indonesia butuh guide ya saya bantu gitu loh. Karena memang saya ditunjuk sama developernya itu. Oh kakak berarti seperti brand luar tapi kakak jual di lokal sini ya Kak? Bukan juga sih, karena kan sebenarnya itu saya main biasa kayak pemain pada umumnya. Cuman kan waktu itu kan ada sesuatu hal, akhirnya kan dari developer juga lagi nyari buat yang Indonesianya. Salah satunya saya, akhirnya ditunjuk lah karena pemain Indonesia kan.
Ada berapa pemain itu Kak yang dipilih? Karena tadi katanya Karino ada beberapa kan ya. Apanya tuh? Yang ditunjuknya itu selain Karino. Sebelumnya kan sebenarnya sebelum saya itu ada sebenarnya, tapi kan dari mereka pun juga pasti kita mereka saya nggak tahu ya di sebelum saya itu gimana diskusinya dengan developer, karena waktu itu kan Indonesia ini kan masih gabung sama Malaysia waktu itu. Iya. Jadi salah satu yang dahulu saya itu orang Malaysia, jadi butuh waktu itu sempat ada orang Indonesianya juga, tapi karena waktu itu dia masih sekolah, masih kelas 3, masih SMA, dan waktu itu dia sering dimarahin sama orang tuanya, jadi dia yang aktif aja deh gitu loh. Akhirnya karena saya paling rajin waktu itu mainnya kan, jadi akhirnya diamanahkan ke saya untuk administrasinya, admin sama instrukturnya. Oh, jadinya seperti itu ya. Keren banget nih Karino bisa jadi hobi jadi duit ya. Ya sebenarnya apapun caranya selama itu halal ya udah gitu. Betul keren. Tuh sahabat di sisi yang suka main game, jangan main game doang, mikir cari duit. Dari Mortal tadi itu juga bisa juga tuh Bang. Iya betul. Tuh Van, ayo Van, coba Van. Tinggal menunggu waktunya aja, tinggal misalkan apa yang kira-kira teman-teman cari itu bisa dimanfaatkan. Iya. Banyak teman-teman Immortal tuh, banyak kok. Bahkan ada grupnya juga itu. Tuh. Jadi teman-teman sahabat di sisi kita harus contoh nih Kak Rino, sesuatu tuh bisa jadi prospek, menjadi suatu bahkan bisa jadi sumber penghasilan dia gitu sahabat di sisi. Masalahnya kalau saya kan secara pekerjaan kan saya bekerja lepas itu kan. Iya. Freelance kan. Jadi kalau misalkan direfleksi itu kan tidak mesti harus selalu ada gitu loh. Jadi apalagi nih, jadi kita harus berpikir sebenarnya. Betul itu. Karena tidak mencuri aja gitu loh. Iya, benar itu. Iya benar. Jadi jangan ada alasan untuk sahabat ya. Untuk teman-teman semua, aduh aku gini, aku cuma tamatan SD, aku nggak sekolah. Enggak ya Kak ya, nggak jaminan ya Kak, nggak ada alasan ya Kak. Teman-teman yang main game tuh masih usia sekolah ada. Iya. Sudah ada penghasilannya juga. Ada udah. Iya, jadi harus semangat, harus yakin kalau kita serius dan kita fokus. Ini kayak Kak Rino fokus dia. Gini loh, jadi selama bisa, internet itu sudah memberikan wadah, ya kenapa tidak dimaksimalkan? Jadi internet itu tidak hanya sebatas kita bermain media sosial juga gitu kan, kita nggak hanya scroll TikTok juga itu, tapi kalau kita berpikir kita punya karya ya atau punya kesempatan ya kenapa tidak digunakan gitu loh. Iya, banyak kan teman-teman juga di TikTok misalkan dia ya mungkin bagi kita yang biasa scroll ya buat apa teman-teman live misalkan contohnya gitu, ternyata dari live itu juga menghasilkan juga gitu loh. Iya betul itu Kak, betul. Nangkep ya sahabat di sisi, dengar gimana nih? Masih males bikin sesuatu, nggak boleh ya. Ini masih tanggal 23 nih, masih 23 hari tahun yang baru. Ayo coba kumpulkan lagi energinya, semangatnya. Kita bawa contoh kakak kita yang hebat dan luar biasa ini Kak Rino, di mana dia memaksimalkan apa yang ada di tangannya, bisa main laptop, bisa main komputer dan handphone dan segala macam, akhirnya dia bisa hidup dari situ loh sahabat ya. Gak apa-apa teman-teman di sana yang sekiranya belum ada laptop misalnya atau belum ada komputer dan sebagainya, ya mungkin yang lain begitu, atau mungkin pinjam teman atau gimana, tapi nggak ada alasan untuk teman-teman berbuat sesuatu karena masa depan kita yang menentukan hidup kita, ya kan Kak? Betul. Ya kan Kak ya? Oke. Ya karena apalagi kayak saya tadi kan cepat cerita di belakang, ya saya kan bisa dikatakan ya saya sedih waktu ketika teman-teman bisa berdiri di podium, dan apa yang bisa saya berikan buat diri saya pribadi atau mungkin banyak orang banyak gitu kan. Ya akhirnya betul. Ya mungkin saya tidak bisa menjadi pemenang, tapi bagaimana saya bisa ada jati teman-teman gitu loh. Betul Kak, kan manusia ini kan manusia yang bermanfaat ini gimana Al-Quran aku suka sebaik-baiknya umat adalah yang bermanfaat bagi sesamanya, benar gak Kak? Betul. Iya, aku suka banget itu, sebaik-baiknya umat adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Oke sahabat di sini. Emang begitu kalau sastra ya. Iya, yuk sahabat di sini kita rehat dulu ya.
To license it. Badan pada sakit semua nih. Udah pegel-pegel. Pengen rehat. Tapi sambil denger yang asik-asik apa ya? Kamu udah pulang. Pas banget sambil ngopi, mau rehat, denger yang asik-asik. Wow, mantap banget tuh. Emang ada? Ada dong. Radio online. Kita bisa dengarkan di radio online. Ada lagu dangdut gak? Ada. Kopindo? Lagu nostalgia? Ada. Religiusnya ada juga? Ada. Semuanya komplit. Dan memberikan edukasi buat semua pendengar. Di mana? Di DCC Radio. DCC Radio. Suara inspirasi tanpa batas. Oke, Sobat DCC, ini ada perpisahan juga tentunya. Dan sebagai closing statement, Karina, come on, mungkin bisa sharing sedikit atau apalah untuk teman-teman untuk bisa menata hidupnya lebih baik ke depan. Silakan Karina. Closing statement ya. Sebenarnya sih cuma singkat aja sebenarnya sih kalau saya pribadi ya Mbak. Jangan pernah berhenti atau jangan pernah takut untuk berkarya sih sebenarnya. Wes, mantap. Karena karya itu yang akan membawa masa depan kita sebenarnya. Ya. Walaupun karya itu mungkin bagi kita mungkin terlalu kecil ya, tapi mata orang itu kan belum tahu ya Mbak. Mungkin bagi kita tuh kan biasa aja kok gitu kan, kalau sering di komentar gitu kan. Oke. Mungkin hanya sekecil debu gitu, hanya seputaran debu, tapi mungkin bagi orang itu mungkin melebihi dari itu gitu loh. Ya. Mungkin bisa juga sebesar gedung tinggi gitu kan. Ya. Jadinya jadi ya karya itu terus saja teman-teman, apapun jangan pernah takut soal gagal, karena kegagalan itu bukan dikatakan adalah kemenangan itu tertunda ya, bukan ya. Maksudnya kegagalan itu yang akan membimbing kita untuk bisa menjadi yang lebih baik. Yes. Karena cintailah proses, karena proses itu yang akan membanggakan kita. Betul. Terima kasih Garino. Siap. Kata-katanya untuk semuanya ya. Terima kasih Alfa, terima kasih Kak Budi, dan terima kasih sahabat DCC dan dengerin kita kurang lebih 2 jam. Dan inilah akhirnya kita harus berpisah, minggu depan kita ketemu lagi. Dan terakhir, jangan lupa tetap semangat dan percayalah selalu ada pelangi di setelah hujan, masih ada harapan untuk masa depan kita. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Bye. Dadah. Ayo, dengarkan radio. Penting sebagai sarana pembelajaran. Sekaligus untuk mendapatkan informasi yang anti-hoax. Ayo dengar radio. Satu suara berjuta telinga.